Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, subuh hari ini kita kembali bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Seperti biasa akan kita lanjutkan dengan pembacaan buku tanya jawab agama jilid yang pertama. Pada bab makmum membaca surat Al-Quran. Tanya, dalam sholat berjamaah, apakah makmum boleh membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah? Jawab, makmum hanya wajib membaca Al-Fatihah bila imam membaca jahar dengan keras, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dari Ubadah. An Ubadah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha wa thaqulat alaihi al-qira'atu falamma insarufa faqala inni arakum taqra'una wara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah iwallah qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Artinya dari Ubadah, ia berkata Rasulullah SAW salat subuh, maka beliau mendengar orang-orang yang makmum nyaring bacaannya. Setelah selesai salat, Nabi SAW menegur, aku kira kamu sama membaca di belakang imam, kata Ubaidah. Menjawab, ya Rasulullah, benar begitu. Maka Nabi bersabda, janganlah kamu mengerjakan demikian kecuali bacaan Al-Fatihah. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Berikutnya, makmum tidak sempat membaca Fatihah. Tanya, dalam himpunan putusan tarjih halaman 86 nomor 9, hadis Nabi menyebutkan tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Bagaimana halnya orang yang makmum tetapi terlambat tidak sempat membaca Fatihah karena mendapati imam sudah ruku? Sahkah sholatnya dengan rakaat yang tanpa Fatihah? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Soeharto, Jakarta Selatan. Jawab, dalam tuntunan sholat jamaah dijelaskan bahwa makmum yang mendapatkan imam sedang ruku berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal, bersabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antaramu mendatangi sholat jamaah pada waktu sedang berada dalam suatu keadaan, maka hendaklah ia kerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh imam. Riwayat Ad-Darqutni yang disahkan Ibnu Hibban merupakan lafaznya sedikit berlainan dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah berbunyi, barang siapa menjumpai ruku dari sholat sebelum berdiri tegak dari rukunya, maka berarti dia telah mendapati rakaat sempurna. Barang siapa menjumpai ruku dari sholat sebelum berdiri tegak dari rukunya, maka berarti dia telah mendapati rakaat sempurna. Kedua hadis di atas kelihatan ta'arud atau lahirnya bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadan bin As-Samit seperti yang Anda sebutkan di muka, bahwa tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca permulaan kitab Fatihah. Tetapi hal ini tidak bertentangan dengan cara al-jamu'u wa taufik dengan mengumpul dan mempertemukan makna ketiga hadis di atas dengan mengamalkan keduanya. Hadis yang menyatakan tidak sah sholat tanpa Fatihah berlaku bagi semua sholat, dan hadis mengenai makmum yang menjumpai ruku imam merupakan taksis kekhususan pelaksanaan. Hal demikian dibenarkan karena Nabi sebagai pelaksana dan mempunyai wewenang untuk mengatur demikian. Demikian tadi telah dibacakan dua hal. Yang pertama terkait makmum membaca surat Al-Quran setelah surat Fatihah, dan makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah. Mudah-mudahan
apa yang dibacakan sama-sama kita mendapatkan pemahaman dan kita bisa melaksanakannya. Demikian yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan penutup akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.